Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 240021990. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 mengenai pendekatan dan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Di sini terdapat identitas buku dan daftar isi buku. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Pertama yaitu untuk memenuhi kepemimpinan pendidikan yang menganut paradigma profesional. Ada 6 benar yang harus dipenuhi, yaitu proses yang benar, struktur yang benar, orang yang benar, informasi yang benar, keputusan yang benar, imbalan yang benar. Lalu yang kedua yaitu sebagai seorang pendidik, dia harus mampu meningkatkan paling tidak 4 macam nilai, yaitu yang pertama mental, hal-hal yang berkaitan dengan sikap, batin, dan watak manusia. Yang kedua moral, hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik, buruk mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban atau moral yang diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, dan kesusilaan. Yang ketiga, fisik, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan, kesehatan, dan penampilan manusia secara lahiriah. Lalu yang keempat, artistik, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan. Lalu yang ketiga, dalam kompetensi kepala sekolah yang mampu memanajerial memiliki beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, proses adalah cara yang sistematik dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, sumber daya suatu sekolah meliputi dana, perlengkapan, informasi, maupun sumber daya manusia yang masing-masing berfungsi sebagai pemikiran, perencanaan, pelaku, serta pendukung untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Berarti kepala sekolah berusaha untuk mencapai tujuan akhir yang bersifat khusus. Lalu yang keempat yaitu kompetensi kepribadian kepala sekolah. Kepribadian dilihat dari sudut pandang psikologi dan dianalisis melalui kompetensi kepribadian sebagai berikut. Kompetensi pertama yaitu kepala sekolah memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai seorang pemimpin serta disiplin dalam melaksanakan suatu tugas pokok. Kompetensi yang kedua, kepala sekolah memiliki keinginan yang kuat dalam mengembangkan diri sebagai kepala sekolah. Kompetensi yang ketiga yaitu kepala sekolah bersikap terbuka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Lalu kompetensi yang keempat, kepala sekolah mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah. Dan yang terakhir, kompetensi yang kelima, kepala sekolah memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Selanjutnya, pendekatan dan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, kepemimpinan adalah suatu perilaku seseorang yang mengarahkan aktivitas kelompok dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, adapun gaya seorang pemimpin menurut Sutarto mengategorikan menjadi 10 gaya kepemimpinan, yaitu gaya persuasif, gaya represif, gaya partisipatif, gaya inovatif, gaya investigatif, gaya inspektur, gaya motivator, gaya naratif, gaya edukatif, dan gaya retrogresif. Selanjutnya, Alam melakukan pendekatan yakni menggunakan pendekatan individual, pendekatan kelompok, pendekatan kondisional, dan pendekatan partisipasi aktif. Di dalam kepemimpinannya, seorang pemimpin mempunyai beberapa penerapannya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan tidak membatasi ruang dan waktu. Selanjutnya, kepemimpinan kepala sekolah yang berkualitas, efektif, dan efisien. Pemimpin adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Kepemimpinan sekolah yang bermutu yaitu ada 5 level kepemimpinan menurut John C. Maxwell. Level pertama yaitu
ada posisi, level kedua hubungan dengan orang lain, level ketiga produk atau hasil, level kelima peningkatan kesejahteraan anggota organisasi. Selanjutnya ada ciri-ciri pemimpin bermutu, yaitu yang pertama kesadaran diri sendiri, yang kedua dasarnya seorang pemimpin cenderung memperlakukan orang lain dalam organisasi atas dasar persamaan derajat, yang ketiga memiliki rasa ingin tahu dan dapat didekati sehingga orang lain merasa aman dalam menyampaikan umpan balik, yang keempat bersikap transparan, yang kelima memiliki kecerdasan, cermat dan tangguh, keenam memiliki rasa kehormatan diri dan berdisiplin pribadi, lalu yang terakhir memiliki kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Fungsi kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah menurut Sahut, Saleh, dan Amirin dalam administrasi pendidikan yaitu yang pertama perumus tujuan kerja dan pembuat kebijaksanaan di sekolah. Yang kedua mengatur tata kerja atau mengorganisasi sekolah yang mencakup mengatur pembagian tugas dan wewenang, mengatur petugas pelaksana, menyelenggara kegiatan atau mengkoordinasikan. Lalu yang terakhir yaitu teori motivasi. Hasibun mengatakan, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Pun motivasi kerja menurut IFAI adalah rasa aman dalam bekerja. Yang pertama mendapatkan gaji insentif yang adil, lalu yang kedua penghargaan atas prestasi kerja. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu kepala sekolah berperan penting sebagai pemimpin dan manajer yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan. Ia harus memiliki kompetensi profesional, manajerial, kepribadian sosial, dan kependidikan yang seimbang. Gaya kepemimpinan yang diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi dan melibatkan pendekatan individual, kelompok, kondisional, serta partisipatif aktif. Kepemimpinan yang efektif dicirikan oleh integritas, kemampuan komunikasi, empati, kecerdasan, dan sikap visioner. Untuk menjadi pemimpin berkualitas, kepala sekolah perlu mampu memotivasi, membimbing, dan memberdayakan semua unsur sekolah secara efisien dan inspiratif. Sekian penjelasan bab 4 dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.